Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Auto Borneo Channel. Video kali ini kita akan sedikit membagikan tips atau sedikit informasi ya untuk para pemilik mobil BRP. Ini kebetulan mobilnya BRP. Jadi di sini keluhannya BRP ini as roda ya, as roda pada saat belok ke kiri atau ke kanan itu bunyi ya, bunyinya pada saat jalan bunyinya kretek begitu. Nah, jadi itu ciri-ciri dari CP join bagian luar yang sudah rusak ya. Jadi di sini kita lagi mau melakukan penggantian CP join luar pada Honda BRP ini tahun 2016 atau 17 ya kalau nggak salah. Jadi untuk CP join sudah kita lepas atau as rodanya sudah kita lepas. Nah, jadi sebelah kiri ya. Oke, jadi kita lihat dan sedikit nanti akan saya jelaskan untuk bagaimana saja ciri-ciri kerusakannya. Oke Bang, kita lanjut. Jadi untuk CP join itu atau as kokal ya, as kokal atau as kopel itu ada bagian kiri dan kanan. Ini untuk bagian kiri dan dia ada luar ada dalam ya. Nah, sebenarnya untuk BRP ini yang sering bermasalah biasanya pada bagian dalam. Ya, bagian dalamnya itu bermasalah karena bagian karet bootnya itu ada adaptor di bagian dalam sini dan itu biasanya terjadi pecah atau retak sehingga menyebabkan untuk grease-nya itu keluar, dan kalau tidak sadar kita pakai terus nanti otomatis grease-nya kering dan itu menyebabkan CP join bagian dalam mengalami kerusakan atau keausan yang sudah signifikan. Jadi biasanya itu penyakitnya, ciri-cirinya mobil bergetar pada saat akselerasi, pada saat kita injak gas itu terasa getaran dulu ya untuk di mesin. Nah, biasanya itu penyakitnya pada CP join bagian dalam ya, sedangkan ini penyakitnya adalah CP join bagian luar karena pada saat belok itu dia bunyi kretek-kretek. Nah, sedikit saya jelaskan juga sebenarnya untuk penyakit dari CP join bagian luar ini kalau umur mobil belum nyampe 10 tahun biasanya itu nggak terjadi kerusakan dulu ya. Nah, kenapa pada unit ini terjadi kerusakan? Nah, di sini saya akan cerita dikit dulu nih biar teman-teman itu ada sharing pengalaman aja awal mulanya. Nah, ini nih ya, awal mula unit ini itu datang ke bengkel kurang lebih 6 bulanan yang lalu. Jadi keluhannya itu adalah CP join bagian dalam itu udah diganti karet boot cuman masih bocor ya, dan ternyata itu pada saat saya lakukan pengecekan ternyata klemannya ini dia cuman menggunakan kabel tis. Nah, kemungkinan saya tidak menjelekkan bengkel yang terdahulu ya, karena itu teorinya memang sudah benar. Dia mau ngasih tambah grease bagian luar juga. Nah, bagian luar juga dikasih grease, cuman dia ngikatnya itu pakai kabel tis ya. Nah, di sini saya sedikit jelaskan untuk mobil Honda ini dia lebih rentan ya, untuk bagian luar ini lebih rentan terlepas kalau diikat pakai kabel tis. Karena apa? Karena pada saat belok, pada saat seperti ini dia karet bootnya itu bukan dari bahan karet ya, jadi semi sintetis itu kayak sejenis semacam plastik cuma ada karetnya, jadi lebih kaku. Pada saat belok dia akan terlepas karena pengikatnya ini adalah kabel tis. Nah, ini sebenarnya yang bagian dalam ini sudah saya standarkan kemarin ya. Jadi alhamdulillah yang bagian dalam itu nggak apa-apa, aman. Cuman yang bagian luar ini kemarin memang sudah saya klaim juga pakai klaim yang tarik seperti ini, yang press kayak gini. Cuman mungkin dia tidak terlalu presisi lagi karena klem yang asli itu kan klem pabrik itu benar-benar rapat ya. Memang tidak terlepas, klem-klemannya tidak terlepas, cuman posisi karet itu sudah agak melar dikit, jadi sangat susah sekali untuk presisinya susah gitu ya. Jadi
Dan juga sempat itu sebelum saya klaim itu sempat terkontaminasi pasir dan juga mungkin kotoran-kotoran lain ya. Jadi terbuka lah intinya gitu. Nah, pada saat beberapa bulan kemudian dia mengeluhkan pada saat belok dia bunyi gitu ya. Nah, jadi saya curiga kalau belok bunyi karena yang pernah dibuka itu bagian sebelah kiri. Nah, jadi saya ponis lah untuk CP join bagian luar, dan ternyata benar sekali pada saat kita buka bagian dalam ini sudah ada yang kemakan gitu ya. Mungkin entah itu kemasukan pasir atau debu. Jadi itu yang menyebabkan keausan di bagian dalam sini, padahal grease-nya kita tambahin lagi kemarin ya. Nah, jadi itu sarannya kalau memang CP join bagian luar ini nggak bermasalah gitu, jangan diotak-atik ya, jangan dibuka gitu loh. Klaimnya jangan dibuka, karena kalau ngeklaimnya nggak benar itu nanti akan bikin malah tambah rusak ya. Tambah rusaknya karena apa? Karena kotoran tadi pada saat dia belok, karet bootnya kebuka, nanti grease-nya muncrat-muncrat dan juga kotoran akan masuk sehingga menyebabkan ini cepat rusak. Nah, informasi juga untuk as roda ini, kalau abang-abang yang punya BRP itu yang udah pernah estimasi di dealer Honda lah ya. Nah, itu kalau nggak salah harganya kalau di Honda itu disuruh ganti satu set, satu gelondong ini harganya sekitar 5, ya 5 juta ke atas lah intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau di luaran itu ada aja partnya bang. Untuk CP join bagian dalam atau CP join bagian luar seperti yang saya belikan ini ya. Nih, CP join bagian luar punya BRP, mereknya Unipar bang ya. Nah, Unipar ini kuat nggak bang? Ya kalau dibilang kuat dengan original ya pasti beda bang ya. Nah, tapi yang original kan harus satu gelondong tuh. Jadi kalau kita mau ngirit dana atau biaya, yang penting istilahnya penyakitnya kelar, sudah teratasi gitu. Ya disarankan ya memang belinya yang merek-merek seperti ini atau yang LKS gitu ya. Tapi Unipar udah teruji juga ketahanannya bang ya, tahan kok sampai tahunan juga gitu ya. Cuman ya antisipasi lah ya, kalau makainya lama itu paling nggak udah tahu kronologi mobilnya bahwa pernah ganti CP join ya. Bisa kita beli perintilan bang, bagian dalam atau bagian luar. Kalau nggak salah bagian dalam ini agak mahal bang ya. Ini harganya kisaran 400-an lebih, yang luar ini 300-an bang ya. Nah, jadi ini kita mau ganti untuk CP join bagian luarnya bang, karena bola-bolanya ini ternyata udah kena bang ya. Jadi pada saat diginikan itu dia sudah agak kaku bang ya. Ini barang yang baru nih bang. Oke, jadi untuk BRP dan Mobilio itu beda bang ya. Bedanya itu di diameter dan tingginya ini bang. Tadi sudah saya bandingkan juga. Jadi untuk Mobilio nggak bisa dipakai ke BRP untuk bagian luarnya, tapi bagian dalam itu Mobilio dan BRP sama bang ya. Nah, jadi kalau kita beli satu set seperti ini udah dapat karet bootnya, dan karet bootnya ini full karet ya. Nah, jadi ini lebih aman lah, maksudnya itu kalau pas belok. Tapi ya disarankan juga pakai klam yang asli bawaannya dia ini, klam tarik gini ya, jangan pakai kabel tis. Saran dari saya sih ya, kalau mau awet. Memang kalau pasang seperti ini itu kalau nggak ada alatnya seperti ini, dia akan nggak bisa presisi banget kalau cuma ditarik dengan tang dan obeng itu. Jadi saran saya ya carilah bengkel yang memang punya alat lebih istilahnya khusus lah ya untuk melakukan penggantian karet boot atau CP join. Oke, jadi ini mau kita pasang yang baru. Jadi mungkin video ini hanya sharing atau berbagi pengalaman aja bang ya, biar tips atau trik menjaga performa kualitas part mobil Anda itu tetap terjaga dengan baik, dan pada saat melakukan servis itu metodenya udah benar bang ya. Nah, jadi saran saya tadi usahakan kalau karet boot ini jangan diklaim pakai kabel tis bang ya, karena kalau kabel tis itu rentan bang, rentan itu bocor lagi, dia nggak tahan karena putaran tinggi kan, karena kabel tis itu juga bahannya kan dari plastik, jadi dia agak sedikit
ditarik aja dia udah bisa itu Bang, elastis Bang ya. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini seputar Honda BRP, terutama yang memiliki Honda BRP yang punya keluhan pada kaki-kaki terutama as roda ya, karena BRP ini memang kelemahannya di as roda. Nah, jadi udah nggak 1 unit 2 unit, untuk as rodanya ini memang sering bermasalah. Oke Bang, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara klik subscribe, like, komen. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.